Kalau hari ini tidak puas sama kamu di sini, aku ganti nama marga. Naik. Lin Chuan, tolong aku. Kakak pemilik sewa. Kamu sudah lihat banyak kali? Sudah sering lihat begini? Apa uang sewa ini? Bisa kurang? Uang sewa, tidak boleh kurang 1 sen pun. Ganggu senang aku saja, kamu bakal mati. Pergi san. Kamu harap dia bantu kamu? Dia cuma seorang pecundang, yang badan lemah. Aku maki dia tadi, dia diam saja takut. Kamu tahu, tidak kamu itu sebal? Kamu bicara apa? Kamu cari mati? Aku? Siapa yang pecundang? Kamu berani pukul aku? Pukul, karena mulut kamu itu kotor. Hati-hati. Aku bunuh kamu. Mau aku habis kamu sekarang? Atau kamu pergi sendiri? Pergi, aku pergi. Enya, Lin Chuan. Selamat tuan rumah. Karena tolong wanita, sistem Dewi aktif. sistem. Misi takluk Dewi. Sistem resmi aktif. Deteksi sekitar. Ada target bisa ikat. Gu Kian, ikat sukses. Suka Gu Kian ke Gari, 10%. Selamat Gari dapat hadiah, umur 1 bulan, skill khusus, ahli gelut. Terus semangat Gari. Umur? Kasih aku hadiah umur, itu arti, aku bisa terus hidup? Suka Gu Kian ke Gari, naik 5%, hadiah umur 15 hari. Kak Kian, aku antar pulang sekarang. Gimana ini? Telepon Kak Kian, nggak bisa nyambung. Apa sudah tidur? Nggak mungkin. Kak Kian biasanya siaran sampai larut malam. Angkat telepon. Aku baru ingat. Kak Kian pernah bilang, ada fans berat, terus ganggu dia. Malah ancam datang, mau culik dia. Apa ada masalah? Ayo cepat balik. Bajingan, cepat stop. Lin Chuan, kamu ternyata Xiaolin. bagus. Ternyata mau jahatin Kak Kian itu kamu. Kapan aku jahatin dia? Aku tidak lakuin itu. Kamu masih mau elak. Kita benar-benar buta. Sewa rumah sama kamu manfaatin waktu, bius Kak Kian. Kamu benar-benar bajingan, brengsek. Lapor polisi. Kak Rongrong, cepat lapor polisi. Jangan. Apa ini cuma salah paham? Aku rasa Xiaolin bukan orang jahat. Kak Rongrong, kamu masih bela dia? Apa kamu juga kena bius juga? Kalau kita tidak pulang tepat waktu, Kak Kian pasti celaka. Kak Rongrong terlalu baik hati, makanya sering kena tipu. Lin Chuan, tidak sangka kamu sangat menjijikan, licik, rendahan. Aku salah nilai kamu. Aku lapor polisi sekarang. Bukan seperti pikir kamu, bukan begitu. Terus gimana kalau bukan itu? Aku sudah lihat sendiri. Kamu masih mau elak. Xiaolin, cepat jelas semuanya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mau jelas apa lagi? Sekarang ke kantor polisi. Cucu. Kian, syukur kamu tidak apa-apa. Kian, tenang saja. Aku segera bawa Lin Chuan, bajingan ini ke penjara. Cucu, kamu salah paham. Lin Chuan tidak jahat. Kalau bukan karena dia, orang sudah bawa aku. Lin Chuan yang selamat aku. Apa? Sekarang kalian berdua, sudah percaya sekarang? Tapi dia bukan orang baik. Aku lihat sendiri.
Dia ambil peluang. Dia mau cium kamu. Itu bukan salah dia. Aku yang duluan. Aku sedang tidak sadar. Kamu benar salah paham. Gimana kabar Hong Hu? Dia koma karena kurang darah. Tolong dia, dokter. Dia harus selamat. Aku bayar 10 kali lipat. Terima kasih, Ketua Zhang. Siapa pelakunya? Apa pembunuh sudah dapat? Ketua, aku masih cari. Pasti dapat sebentar lagi. Sudah lewat lama sekali. Masih belum jelas juga. Geng Kingsan kita, kenapa punya sampah sepertimu? Seret dia. Hancur dia. Ya, Ketua, beri aku satu peluang lagi. Besok, aku pasti dapat pelakunya, yang bunuh bos itu. Kalau tidak bisa, kamu mati ikut dia. Pasti aku buat. Semalam repot sampai larut malam. Akhirnya semua sudah jelas. Aku bilang, aku tidak sengaja, percaya tidak. Bagaimana ini? Kak Gu kian-kian baru naik, poin sukanya, jangan sampai karena hal ini, malah jadi turun. Kak Gu kian-kian, dengar aku benar tidak sengaja. Kamu pukul aku saja. Kenapa aku pukul kamu? Dasar bodoh. Deteksi poin suka Gu Qianqian pada Gary Pradipta naik 5%, hadiah umur 15 hari. Bukan aku tidak kasih lihat. Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Seperti pencuri saja. Tidak, aku benar tidak sengaja, kemarin aku masih tidur, aku benar tidak lihat apapun. Aku berani sumpah. Kukira kamu sudah ahli, tidak sangka, kamu ternyata masih pemula. Sudah, aku tidak goda lagi, lihat, kamu takut sekali. Sudah, kakak ada janji siar, harus pergi dulu. Kamu pergi sekarang? Apa tidak bahaya? Tidak ada jalan, kakak harus bayar utang. Kalau tidak, mau bantu kakak bayar? Aku. Sudah, ada urusan penting, mau minta tolong kamu. Ribut semalaman kemarin, cucu demam pagi ini. Kakak tidak tenang, dia sendiri di rumah. Kamu bisa bantu kakak jaga dia? Tidak sangka kamu begini. Kotor, licik dan rendah. Tolong bantu aku. Baik, aku janji. Kamu pergi kerja saja. Terima kasih. Nanti kakak traktir makan, makan enak. Wanita ini cepat sekali ubah sikap. Wang cucu ini demam pun tidak mau diam. Kak Qianqian titip jaga kamu. Air dan obat sudah ada. Taruh sana, aku minum sendiri. Kamu sedang demam? Yakin tidak mau istirahat? Urusanku bukan urusan kamu. Urus saja diri kamu sendiri. Iya. Niat baik malah dibalas begini. Terdeteksi target di sekitar. Target yang bisa diikat. Wang cucu. Ikatan berhasil. Poin suka pada Gary Pradipta, minus 20%.
Kenapa kamu belum pergi? Harus aku usir baru pergi? Kamu pikir aku mau? Karena Kak Kian-Kian yang minta, aku harus jaga kamu. Cuma demam begini saja. Kenapa tiba-tiba pusing? Kamu tahu tidak? Demam bukan hal sepele. Kalau salah sedikit, bisa kena radang jantung. Aku tahu. Dia selalu begitu. Selalu bersikap dingin. Tidak sangka, ada sisi rapuh begini. Lin Chuan. Aku dengar soal tadi pagi. Jangan incar Gu Qianqian. Aku, Keluarga Kak Qianqian susah. Ayah mati kecelakaan. Ibu sakit keras. Butuh uang banyak. Bayar obat tiap bulan. Dia kerja keras. Cari uang lewat siaran. Hanya demi penonton. Demi jaga keluarganya. Satu-satunya keluarga yang ada. ternyata Gu Qianqian, punya masa lalu begini. Kak Qianqian terlihat berani. Tapi dia polos. Belum pernah pacaran. Dia ingin seseorang yang tulus padanya. Orang yang jaga dia. Jadi Lin Chuan, jangan pikir setelah tolong dia, kamu bisa mainin dia. Jauh dari dia. Kamu pikir aku apa? Aku. Ini rumahnya? Benar, Kak Bao, di sini. Jadi kamu yang nama Lin Chuan? Kamu yang kemarin tusuk bos aku Hong Hu? Kamu tahu tidak? Cari masalah sama King Shan Hui apa akibat buat kamu? Dia lindung Kak Qianqian, jadi dia lawan Qing Shanhui. Itu salah bos kamu sendiri. Salah sendiri? Bos aku mau tidur sama siapa saja, itu untung buat dia. Cewek itu ambil uang bos aku, ratusan ribu dari sawer, malah sok suci sekarang. Dia pikir dia emas? Uang ratusan ribu, kamu mau tidur sama siapa saja? Terus bos kamu bayar kamu gaji selama bertahun-tahun? Itu arti dia sudah tidur sama kamu berkali-kali? Kamu cari mati? Aku peringat kalian. Ini masuk rumah orang tanpa izin. Perempuan Bao, bukan tempat kamu bicara sini, sana minggir. Kenapa kamu bicara sama kakak cantik aku? Nona cantik? Muka kamu segar sekali. Kebetulan bos aku luka. Bawa kamu buat hibur dia. Tapi aku cek barang dulu. Ganggu perempuan bukan hal hebat. Kalau berani hadap aku, Deteksi uang cucu ke Gary Pradipta suka naik 5%. Aku sudah kasih muka. Ahli gulat aktif, cepat dan fisik naik 100%, respon saraf 100%, daya bunuh 100%. biar aku teman kalian main sekarang. Hancur dia buat aku. Hati-hati. Ibu, pergi kalian semua. Sepertinya rasa khawatir kamu cuma sia-sia saja. Wang Cucu. Deteksi target ikat uang cucu, dia terlalu takut, demam tinggi picu miokarditis, Gary Pradipta segera tolong dia. Miokarditis? Bukan, ini bisa bawa mati. Aku harus bawa dia pergi ke rumah sakit. Deteksi target ikat dia sedang sekarat, misi rayu hampir gagal, tukar 10 hari umur untuk jadi ahli medis. 10 hari umur? Nyawa orang paling penting? Aku masa bodoh. Sistem, segera tukar sekarang. Selamat Gary Pradipta kuasai medis.
Kenapa dia berat sekali? Tidak sangka, jarum perak milik ayah ternyata bisa pakai sekarang. Wang cucu, demi sembuh kamu, aku harus lepas baju. Kamu jangan salah aku, ini demi tolong kamu. Maaf. Ini bukan kamar aku. Cucu. Cantik, sekarang, tidak ada yang bisa halang kita, ayo sini. Aneh. Orangnya mana? Mati kamu mesum. Kamu? Siapa lagi? Kamu yang tolong aku. Kan memang aku. Dasar mesum. Itu jatuh sendiri, kamu jangan salah aku. Siapa suruh kamu intip aku? Kamu memang mesum. Aku pukul kamu. Cukup, Nona cantik, kamu jangan sampai balas budi pakai jahat, kamu radang jantung karena demam. Kalau aku tidak buka baju kamu, tusuk jarum untuk tolong kamu, nyawa kamu sudah hilang. Tapi kamu tetap tidak boleh. Kamu kenapa? Kepala pusing dan panas. Gawat. Tadi waktu aku tusuk jarum, tidak sengaja kena titik guanyuan, itu bakal pancing nafsu. Kamu sengaja. Aku tidak sengaja. Mesum? Kita tidak bisa begini. Aku tidak mau ambil kesempatan. Lin Chuan. Kan kamu memang mau begini saja? Lin Chuan. Lin Chuan. Aneh. Kenapa ini? Kak Kian, ini bukan seperti itu. Terus seperti apa? Aku. Mungkin. Aku datang di waktu salah. Tidak, kamu datang tepat waktu, tolong bantu pegang dia, nanti aku kasih tahu. Kamu bicara jujur? Kalau kamu tidak percaya, aku bisa sumpah. Kamu bisa tanya Wang cucu. Aku tidak bohong. Sudah, aku tidak canda lagi. Tapi aku jujur padamu. Soal cucu, dia benci laki-laki. Dia pasti tidak suka kamu. Bodoh. Benci laki-laki? Kak Kian. Kapan kamu pulang? Saat kalian berdua tadi. Kak Kian tahu sifatku. Iya, kakak janji tutup mulut. Harus begitu. Terus kamu, Lin Chuan. Kalau masalah hari ini kamu berani bocor sedikit, aku tidak kasih ampun. Ada apa hari ini? Apa ada hal hari ini? Kok aku tidak ingat? Tidak ingat? Hebat sekali medis Lin Chuan. Wajah cucu ini jauh lebih baik dari pagi, sehat sekali sekarang. Tidak sangka dia jago urus. Dia jago urus orang. Dia memang jago urus orang. Kak Kian, Kak Rongrong mana? Kok dia tidak pulang bareng kamu? Benar juga, sudah malam begini. Dia harusnya sudah pulang kerja. Halo, Kak Rong. Lin Chuan, tolong aku. Kak Rong, ada apa? Lin Chuan, langsung saja. Aku Zhang Qingsan, bos Qingsan Hui. Kamu bos Honghu dan Abao, benar? Kak Rong kenapa? Dia ada di mana sekarang? Namanya Chen Rongrong, benar, wajahnya cantik sekali.
Kalau cubit pipinya, pasti terasa kenyal sekali. Kebetulan sekali. Ternyata dia kerja di tempat aku. Zhang Qingshan, ini masalah kita berdua. Tidak ada urusan sama dia, kalau berani, lawan aku. Oke, aku kasih kamu kesempatan, dalam 1 jam. Kalau tidak sampai King San Hui, jangan salah aku siksa dia. Jangan macam-macam. Aku kesana sekarang. Lin Chuan. Rongrong kenapa? Dia kena culik King Shan Hui. Apa? Gimana ini? Orang geng King San itu, kita tidak bisa lawan mereka. Geng Qingshan sangat kuat di Yangcheng. Ketua mereka, Zhang Qingshan, dia raja bawah tanah Yangcheng. Sejak putrinya 3 tahun lalu mati karena celaka, dia jadi makin kejam. Ini semua salah aku. Kalau aku tidak lawan Hong Hu, masalah ini tidak akan jadi. Bukan kamu yang salah. Itu semua salah orang itu, dia tanggung akibat ulah sendiri. Sepertinya harus telepon keluarga, biar mereka yang urus ini. Aku pergi ke sana sekarang. Orang yang mereka cari itu aku, kalau aku sudah ke sana, mereka pasti bakal lepas Kak Rongrong. Jangan, anak buah mereka banyak. Kamu bisa mati. Lin Chuan, kamu jangan emosi. Kita cari cara lain dulu. Masalah ini mulai dari aku. Kak Rongrong juga ikut seret. Aku bakal tanggung jawab. Sudah hampir 1 jam. Tuan tanah kecil kamu itu takut, sampai kencing dan tidak berani datang. Lebih baik kamu ikut aku. Gimana kalau aku jaga kamu? Kalau dia berani ke geng Qingshan, aku pasti buat dia mati. Lin Chuan, jangan sampai kamu datang. Cantik, lagi gumam apa? Hong Hu. Apa tangan kamu itu sudah tidak mau dipakai? Bocah, kamu berani juga datang? Lin Chuan, kamu cepat pergi. Di sini bahaya. Kak Rongrong jangan khawatir. Aku bakal urus semua. Urus? Pakai apa kamu urus? Cuma modal mulut saja? Hari ini kamu masuk King Shan Hui. Biar kamu mati di sini. Hong Hu, dan juga kamu. Sepertinya pelajaran kemarin masih kurang. Kamu sudah mau mati, masih berani sombong. Zhang Qingshan, aku tanggung jawab. Aku yang buat masalah. Lin Chuan, jangan ganggu Kak Rongrong. Oke, kamu ternyata ada tanggung jawab. Aku, Zhang Qingshan, tahu aturan dunia hitam. Lepas dia. Bos, Lin Chuan, ini bahaya sekali. Kenapa kamu datang? Deteksi area sekitar. Bisa ikat target Shen Rongrong. Ikat sukses, pada Inang. Rasa suka 15%. Ternyata dari awal, Kak Rongrong suka aku. Kak Rong, kamu temanku, tentu aku jaga kamu. Biar aku yang urus, kamu pergi dulu. Tidak bisa. Kita pergi bareng. Tunggu, kamu boleh pergi. Tapi dia harus tinggal. Ketua Zhang, mau apa suruh aku tinggal? Mau apa? Kamu hajar 2 saudaraku. Hina nama King San Hui. Utang ini harus lunas. Tapi aku, Zhang Qingshan, kagum kamu datang sendiri. Kamu berani datang kemari. Jadi, aku beri kesempatan. Katanya kamu jago bela diri. Maka kamu harus lawan. Semua jagoan di sini. Aku bakal lepas kamu hidup-hidup. Siapa bilang kita harus saling bunuh? bocah, apa maksud ucapan kamu? Bos, ini sudah jelas. Dia mau minta ampun. Cepat sekali kamu nyerah. Kamu memang benar sampah. Cepat sujud sekarang. Sembah aku 3 kali. Panggil aku kakek 3 kali. Mungkin aku bakal lupa ini. Baik. Bos, Kamu pikir kamu siapa? Berani suruh aku sujud. Bocah, kamu cari mati. Kamu. Lin Chuan, kenapa kamu emosi? Gimana ini sekarang? Nggak apa-apa, Kak Rongrong. Bos, cepat habisi dia sekarang. Lin Chuan, aku kasih kesempatan. Tapi kamu nggak hargai. Jangan salah kalau aku kejam. Jangan, asal kalian mau lepas dia. Aku lakuin apa saja. Itu kata kamu tadi. Mau lakuin apa saja? Sini tidur sama aku dulu. Hong Hu, kamu memang nggak mau berubah. Kak Rongrong, nggak usah takut. Selanjutnya, aku kasih lihat drama bagus. Aku nggak ada waktu di sini. Layan bocah tengik ini. Hajar. Tunggu. Sebelum kamu hajar aku kasih lihat sesuatu. Apa itu? Lihat saja biar kamu tahu. Bos, bocah ini cuma ulur waktu. Nggak usah banyak omong lagi. Ayo serang dan habisi dia. Hong Hu, aku ini wanita bos kamu. Wanitanya Zhang Qingshan. Nggak takut kalau dia tahu? Wanita milik Zhang Qingshan bakal makin seru kalau main. Benar, Kak Ipar?
urusan kita berdua selalu jadi ancaman. Kalau Zhang Qingsan tahu, dia tidak akan ampun kita. Kapan kamu mau bawa aku pergi jauh? Jangan buru-buru. Tunggu aku pelan-pelan kuras aset geng Qingshan. Kalau ada uang ini, Kita bisa ke luar negeri. dan hidup senang. Kakak ipar, sekarang ini kamu harus buat aku senang-senang dulu. Honghu, Kakak-kakak, dengar aku dulu. kamu bajingan tengik. Kamu sudah selingkuh dan pindah aset gengku. Kalau tidak tanggung jawab, aku akan bunuh kamu. Kakak, aku tidak lakukan itu. Aku ini difitnah. Aku tahu. Pasti anak ini yang jebak aku. Teknologi sekarang sangat canggih. Pakai teknologi AI palsu rekaman suara itu sangat mudah. Kamu bilang rekaman itu palsu? Aku sudah ikut kakak lama. Kakak tahu sifat Honghu. Kakak paling kenal aku. Jangan sampai kita, Ixtan, kena adu domba. Iya, kami tahu sifat Honghu. Kami semua sudah tahu. Selama bertahun-tahun ini dia sangat setia. Honghu, sudah sampai tahap ini, kamu masih mau elak? Siapa yang sedang elak? Jelas kamu sedang fitnah aku. Hanya bermodal satu rekaman, apa yang bisa kamu bukti? Kalau aku bilang aku punya bukti lain, contohnya sebuah video, Apa? coba kamu lihat. Ini video apa? Ini ponselku yang hilang. Kenapa ada pada kamu? Ponselku hilang. Kenapa ada di kamu? Kamu aku ini ponselmu. Jadi semua makin gampang. Maksud kamu, video-video itu, semua ada di ponsel ini? Benar, suara tadi itu, aku ambil dari video itu. Nggak sangka, Honghu, tua bangka kamu ini, mainmu hebat juga. Sini, kasih lihat ponsel itu. Kak, jangan percaya omong kosong dia. Lepas. Kamu masih ingat, malam itu kamu ganggu, waktu ganggu Gu Qianqian, ponselmu hilang? Ponselmu simpan banyak rahasia di sini. Ini adalah ponsel orang tadi. Kamu fitnah aku. Dia fitnah aku. Kak, Lihat muka takutmu itu. Aku belum bilang apa-apa, kamu bilang aku fitnah. Kalau begitu, mending kita buka saja, di depan semua orang, buka ponsel ini, lihat apa yang kamu buat, hal kotor itu. Ketua Zhang, ponsel ini bukan cuma video-video itu, ada data uang Honghu, bukti dia curi uang asosiasi, bukti curi aset itu. Omong kosong. Kamu fitnah aku, Bang Hu, biar dia buka. habis sudah. Semua hancur. Ketua Zhang, nggak mau lihat sendiri? Aku tidak mau. Hal kotor ini, kotor mata aku. Lihat saja keadaan dia. Sudah jelas semua. Honghu. Sia-sia Zhang Qingsan. Anggap kamu saudara kandung. Kamu malah begini. Orang, masuk, seret dia. Kakak, aku salah. Aku mohon ampun aku. Soal kakak ipar itu aku. Ketua, Kak Honghu sudah setia, beri dia satu peluang. Ketua, beri dia peluang. Ah, benar. Soal curi aset kantor, Abau yang buat. Itu dia. Cepat ngaku. Benar. Dia pelakunya. Ketua, benar, semua aku yang buat. Semua salah aku. Kamu diam saja. Sudah bertahun-tahun, kamu tidak ada maju. Kalah sama anak buah. Orang, masuk. Seret mereka berdua keluar. Cincang buat makan anjing. Kakak, aku salah. Aku mohon ampun aku. Kakak, aku salah. Kakak, Tunggu sebentar. Ketua Zhang, Honghu tidak mungkin cerita rahasia ke Abao. Bocah ini memang bodoh, tapi dia setia, biar dia hidup. Karena Tuan Lin minta, aku terima itu. Aku ampun nyawa anjingmu. Tapi dengar baik-baik, mulai sekarang, kamu anjing bawah, kaki Tuan Lin, gigit siapapun perintah dia, dengar tidak? Tuan Lin sangat baik, hidup Abao sekarang milik Tuan Lin. Tuan Lin, terima kasih, sudah bantu Zhang Qingsan. Mulai hari ini, urusan Lin Chuan, jadi urusan Zhang Qingsan. Musuhmu, musuhku juga. Qingsan Hui bantu kamu, sampai mati. Berani mati, tidak akan mundur. Kak Qianqian, kamu sudah jalan setengah jam, duduk dan istirahat dulu. Kenapa lama banget belum ada kabar? Aku cemas banget. Kamu berani datang ke sini? Nona Wang, jangan salah paham dulu. Aku cuma antar Tuan Lin dan Nona Chen. Benar. Aku suruh dia bawa mobil, antar kami berdua pulang. Karena orangnya sudah sampai, aku pergi dulu. Kalau ada apa-apa, kamu harus kasih tahu. Aku pasti datang bantu. Rong, kamu nggak apa-apa? Kamu buat kami takut?
Untung ada Lin Chuan. Lin Chuan, ini ada apa? Nggak usah khawatir. Masalah sudah beres, nanti Zhang Qingshan nggak bakal cari masalah lagi. Bagus, tapi Lin Chuan, gimana kamu lakuin itu? Kan itu perkumpulan Qingshan. Masalah ini agak rumit, nggak bisa cuma pakai beberapa kata saja. Punya ilmu medis hebat dan jago bela diri. Malam ini beresin perkumpulan Qingshan. Lin Chuan, apa sebenarnya rahasia kamu? Kak Rongrong, Kak Rongrong, kamu kenapa? Cepat, cepat. penyakit lamanya kambuh, ditambah syok berat. Makanya dia tiba-tiba pingsan. Kak Rongrong tinggal di gunung. Dia tulang punggung keluarga. Keluarga titip pesan, suruh kita jaga dia. Lin Chuan, kamu harus tolong. Tenang, semua bantu, buka semua baju dia. Sini bantu sebentar. Buka semua baju dulu. Siang bolong begini, mau buka baju, mau apa? Aku mau obat kamu. Percaya sama Lin Chuan. Aku sembuh karena dia. Lihat saja. Rongrong. Kalian, Kak Rongrong, kamu cuma lelah fisik. Juga kerja terlalu berat. Makanya pingsan tadi. Untung saja. Lin Chuan bisa obat. Dia sudah selamat kamu. terima kasih. Lin, Tidak apa-apa. Sistem deteksi suka Chen Rongrong naik 5%, suka Chen Rongrong capai 20%, buka hadiah tahap ini, hadiah umur 3 bulan, grup Hong Chang. Saham mayoritas. Grup Hong Chang. Kalau tidak salah, itu perusahaan besar Yang Cheng. Jangan paksa diri lagi. Istirahat saja. Cukup Lin Chuan. Kalau kamu bisa obat, kenapa tidak obat sendiri? Kamu bilang apa? Kamu mau sampai kapan sembunyi dari kami? Kalau aku tidak pergi bersih tempat itu, aku tidak tahu kamu sakit. Lin, ada apa ini? Apa ada salah? Aku telepon dokter tadi. Katanya kondisi Lin Chuan sisa 1-2 bulan. Apa? Aku kenal dokter luar. Kalau kamu butuh bantuan. Tiga cantik, jangan khawatir aku lagi. Sudah malam, kalian pulang istirahat saja. Istirahat saja. Semua orang bakal mati. Mau cepat atau lambat, tetap bakal mati. Lin Chuan. Bantu aku selidik orang, namanya Lin Chuan. Nona. Kalau cuma pakai nama, mungkin bakal sulit. Mending beri satu foto. Foto? Oke. Aku paham. Foto. Aku foto sekarang saja. Kamu? Mau apa kamu? Aku mau foto kamu. Kalau foto, foto saja. Mana ada tengah malam masuk kamar diam-diam? Apa kamu mau? Lagi pikir apa? Masih salahin aku? Kamu masuk kamarku malam-malam, tadi juga cium aku. Kan takut kamu teriak. Masih bilang tidak mau lakuin itu sama aku? Jujur, mau ambil foto saja. Pas kamu mati nanti, taruh foto di rumah duka buat foto duka. Makasih banyak. Foto duka tengah malam. Bunuh saja aku sekalian. Percaya tidak terserah. Kamu itu laki-laki, tapi cerewet sekali. Kamu. Xiao Lin, sudah tidur? Gawat. Lin Chuan, kamu sudah tidur?
Belum tidur. Lin Chuan, aku datang mau terima kasih. Kalau bukan karena kamu hari ini, mungkin aku sudah. Kak Rongrong tidak perlu sungkan. Sudah malam begini, ada apa? Pokoknya, aku pasti balas budi kamu. Cuaca panas begini, kenapa masih pakai selimut? Tidak panas? Kak Rongrong. Jangan teriak. Kalau kamu panggil Kak Kian Kian, dia datang ke sini, nanti makin susah buat jelas. Kejutan. Kan sudah aku bilang, sembunyi juga tidak bakal bisa. Kan kamu yang suruh sembunyi? Cucu, sebenarnya ini, ada apa? Kak Rongrong, misal aku bilang, mau foto mayat Lin Chuan, kamu percaya? Aku percaya. Kak Rongrong, kalau kamu ke kamar Lin Chuan malam-malam, mau apa? Aku sebenarnya datang, mau ukur tubuh Lin Chuan. Mau siap kain kafan dan peti. Kalian berdua benar-benar jenius. Satu orang foto mayat aku, satu lagi siap peti aku. Kalian semua keluar. Pergi, pergi, pergi. Lin Chuan, kamu sudah tidur? Kak Kian Kian. Cepat, 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 sembunyi, sembunyi. Xiao Chuan, Kak Kian Kian, sudah malam begini. Ada perlu apa? kenapa? Mas pemilik kontrakan, kalau aku tidak ada perlu, tidak boleh cari kamu. Kak Kian Kian, mending bilang saja ada apa? Kakak mau minta tolong kamu. Sudah, tidak canda lagi. Aku mau minta tolong. Bisa pinjam 100.000? 100.000? Pinjam uang? Aduh, gawat. Kalian ini ada apa? Aku mau bicara sama Xiaolin, cerita panjang. Tidak peduli buat apa uangnya. Ibu aku masuk rumah sakit. Kurang 100.000 lagi. Apa, mana gaji kamu? Jangan bahas itu. Dulu bos suruh temani minum. Tetapi aku tidak mau. Setengah tahun tidak terima gaji. Mereka tunda lama sekali. Kamu masih kerja di sana? Mau bagaimana lagi? Denda kontrak, 5 juta. Kian Kian, jangan buru-buru. Aku masih ada uang. Tapi tidak mungkin, tunda terus begini. Aku bantu kamu minta? Xiao Chuan Chuan sayang, aku terima niat baik kamu, tapi kamu tidak bisa bantu. Kenapa? Ini karena kamu tidak tahu tentang orang sewa kamu. Gu Qianqian tanda tangan di Yangdu Entertainment. Kantor ini main dua dunia. Semua orang yang tagih gaji, pasti kena masalah besar. Kak Kian Kian, aku sudah pernah bilang. Jangan kerja di sana. Maaf ya, cucu, aku juga tidak mau. Orang lain tidak bisa, aku juga bisa. Memang kamu punya apa lebih dari mereka? Ngomong saja itu gampang, tidak seru sekali. Kamu berani taruh tidak? Taruh? Taruh besok aku bisa ambil balik gaji Kak Kian Cian. Aku terima taruh itu. Asal besok kamu bisa ambil gaji Kak Kian Cian, aku bukan cuma minta maaf, aku juga kabulin semua syarat kamu. Setuju. Bos, maaf, aku tidak tahan dia. Kamu bos di sini? Iya, aku. Kamu siapa? Bagus kalau kamu akui. Ini utang untuk teman aku, gaji Gu Kian Kian, total 200.000, tolong kamu bayar sekarang. Dia minta uang sama aku. Maaf, uang lagi sulit. Kamu datang lagi nanti. Kalau kamu tidak bayar, aku tidak akan pergi. Kamu tidak paham kata-kata aku?
Aku bilang uang sulit. Datang lagi nanti. Bisa beli untuk pacar, mantel bulu mahal, tapi bilang uang sulit? Sudah dengar. Aku memang punya uang, tapi aku tidak mau kasih. Teman kamu itu, dia sok suci. Dia tidak mau ikut minum, tapi masih minta gaji. Mimpi saja. Kamu mau apa sekarang? Ayo pukul aku. Oke. Bocah kurang ajar, kamu berani pukul aku? Kan kamu yang minta pukul? Aku baru pertama dengar. Permintaan aneh macam itu. Tentu aku harus kabul. Hebat juga kamu, kalau aku tidak habis kamu, nama aku bukan Wang lagi. Siapapun kesini, cepat kesini. Mana semua orang aku, apa telinga kalian tuli, mau henti kerja semua? Tidak usah teriak lagi. Maksud kamu para satpam itu? Waktu aku baru masuk, aku sudah beres mereka? Aku punya 40 orang. Gimana kamu buat itu? Kamu mau coba juga? Jangan macam-macam sama aku, hiburan yang milik kami, jaga oleh geng King San. Geng King San. Kamu pasti belum dengar. Tentu aku sudah dengar. Tapi mereka belum tentu bantu. Bocah, aku kasih tahu. Abang Bao dari King San. Itu saudara dekat aku. Cukup satu telepon saja, aku bisa panggil dia. Abang Bao, kasih dia nyali lebih pun. Dia tidak berani sentuh aku. Sombong sekali kamu. Ingat ucapan kamu itu. Abang Bao. Ada orang buat kacau. Siapa yang berani begitu? Tunggu aku di sana. Iya. Aku sudah tahu. Bocah, kamu bakal mati. Saat Abang Bao datang, aku bakal habis kamu. Siapa yang berani begini? Berani di King Cheng Hui aku? Cari ribut di tempat aku? Bang Bao, akhirnya kamu datang. Hanya bocah kurang ajar ini. Tadi dia bicara besar. Kasih kamu 10 nyali pun, tidak berani sentuh dia. Begitukah? Bocah hebat. Aku mau lihat siapa dia. Bicara sombong sekali. Bang Bao, kamu harus kasih dia pelajaran. Omong kosong, berani hina aku mau kasih kamu, pelajaran tidak bisa lupa. Ah Bao, baru semalam tidak jumpa. Kamu makin hebat sekarang. Penyelamat? Penyelamat? Kenapa di sini? Kamu? Tuan Lin, kamu sudah makan? Bang Bao. Sedang apa ini? Hajar dia, bunuh dia. Kamu cari mati? Kamu tahu tidak? Tuan Lin itu tamu agung King Shan Hui, juga penyelamat nyawa aku. Aku. Tuan Lin, ada apa ini? Perusahaan ini, tunggak gaji teman aku 6 bulan, aku datang buat perhitungan. Ada hal seperti itu? Ada kejadian begini? Aku. Tuan Lin, uang Tuan Lin, berani sekali kamu utang, cari mati kamu cari mati. Kakak Bao, aku benar tidak tahu, dia itu yang nolong kamu. Kalau aku tahu tadi, aku tidak berani begini, Kakak Bao. Tuan Lin, minta ampun Tuan Lin. Anggap aku ini sampah, tolong lepas aku, Tuan Lin. Aku datang mau ambil uang, bukan mau ambil nyawa. Dengar tidak? Berapa utang kamu? 300.000. Tidak. 400.000. Aku masih ada. Masih ada bunga juga. Ambil sana, jangan banyak omong. Iya. Tuan Lin, tidur nyenyak semalam? Total 400.000. Pokok 300.000. Bunga 6 bulan 100.000. Wang cucu, kamu yang bilang, asal aku bawa balik uangnya, kamu mau apa saja. Kenapa lama sekali? Lin Chuan belum balik. Jangan-jangan dia ribut sama mereka. Salah dia sendiri, tidak tahu diri. Semua salah aku. Aku tidak harus suruh dia. Aku belum mati. Siapa mau buat acara duka? Lin Chuan, jangan bilang kamu tidak pergi. Tapi itu memang pilih paling benar. Paling tidak nyawa kamu aman. Tidak apa-apa.
Sisanya aku cari cara sendiri. Asal kamu balik selamat sudah cukup. Siapa bilang aku tidak pergi? Uang banyak sekali. Kamu rampok bank? Dapat uang ini dari mana? Rampok apa? Ini gaji Kak Gu Qianqian? Kamu benar ambil balik? Jelas aku menang. Ingat janji kamu sama aku? Lin Chuan, aku sayang sekali sama kamu. Begini saja, mulai sekarang, kamu intip aku mandi, aku pura-pura tidak lihat. Aku ini. Deteksi Gu Qianqian ke Gary Pradipta. Suka naik 10%, dapat hadiah. Umur tambah 3 bulan. Kamu nekat intip kami mandi, si mesum. Aku tidak. Apa ada salah paham? Aku rasa Xiaolin bukan orang seperti itu. Menurutku belum tentu begitu. Oh iya, lupa kasih tahu kalian sesuatu. Sebenarnya tadi pagi, aku baru saja henti kerja. Kak Rongrong, aku dukung pilihanmu. Kerja di tempat malam begini, sudah lelah, bahaya pula. Meski tidak ada masalah semalam, aku sudah lama dukung kamu, cari kerja baru. Tapi aku tidak punya gelar, juga tidak punya bakat. Bisa kerja apa lagi aku? Rongrong, kamu bisa ikut aku? Jadi host live stream. Modal wajah dan tubuhmu itu, pasti bikin pria gila, sampai lupa diri. Terus kasih uang banyak. Tidak bisa, Qianqian. Aku di depan kamera, langsung rasa grogi. Kak Rongrong, aku tahu tempat bagus. Tapi awal bakal lelah, kalau kamu mau usaha, pasti ada hasil. Tidak apa, aku tidak takut. Bagus kalau begitu. Kantor teman aku, lagi cari bagian sales. Aku percaya bakat kamu, pasti bisa. Ayo cepat, sekarang, kamu bisa pergi wawancara. Rongrong, aku percaya kamu pasti lolos wawancara. Semangat. Aku siap-siap dulu. Xiaolin, kamu ikut aku sini. Aku? Kak Rongrong, kamu mau apa? Kenapa misterius begini? Sebenarnya aku mau minta tolong, bantu aku pilih baju buat wawancara. Iya. Kamu tunggu sini sebentar. Iya. Kak Rongrong, ini apa? Kamu benar tidak anggap aku orang luar. Tidak bisa. Xiaolin, kamu kenapa lihat aku terus? Iya, apa aku aneh? Tidak. Kamu sudah pas banget. Kak Rongrong di sana, seperti wanita karier hebat. Aku tidak sehebat itu. Tapi kalau kamu bilang begitu, aku jadi tenang. Xiaolin, waktu aku sedang susah uang, kamu bebas sewa 3 bulan. Kemarin, kamu juga nekat tolong aku. Bilang, gimana cara aku balas budi? Kak Rongrong, kamu jangan sungkan begitu. Xiaolin, aku Chen Rongrong, orang yang tahu balas budi. Aku bilang mau balas, pasti bakal aku balas.
Ini bunga bayar di muka. Balas budi yang asli, nanti bakal aku balas lagi. Cucu kirim pesan. Dia kasih alamat untuk wawancara, sudah kirim. Grup Hongchang. Sepertinya itu perusahaan besar. Aku pergi siap-siap wawancara. Doakan aku lancar. Semangat. Grup Hongchang. Kenapa nama itu pernah dengar? Sangat akrab. Oh iya. Semalam rasa suka Kak Rongrong cukup. Sistem kasih aku hadiah. Grup Hongchang. Saham 51%. Iya. Ketua, aku Jiang Ying, CEO Hongchang. Akhirnya aku bisa hubung kamu. Kamu panggil aku direktur? Iya, kamu sudah beli 51% saham. Tentu kamu jadi direktur utama. Ternyata ini beneran. Sistem ini hebat banget. Oh iya, Pak Direktur. Apa kamu punya waktu buat tinjau kantor pusat? Itu? Hari ini saja. Aku bakal mampir nanti. Iya. Kasih tahu semua orang. Kumpul semua atasan kantor. Tunjuk performa paling bagus kalian. Ini kunjungan pertama direktur utama. Kalau ada orang bikin kacau, kalian langsung buat surat undur diri. Iya. Nanti Kak Rongrong mau wawancara. Aku juga mau ke sana. Jangan kasih tahu dia dulu, biar dia kaget nanti. Nona Chen, aku sudah lihat surat kamu. Manajer Tang, apa aku masuk kriteria kerja? Nona Chen, apa pernah kerja bidang ini? Tidak ada. Itu bakal susah. Kerja kamu sebelumnya jadi terapis pijat, tidak punya pengalaman sales. Aku tidak tahu kamu bisa kerja atau tidak. Tolong bantu aku, Manajer Tang. Aku butuh sekali kerja ini. Kalau Nona Chen bilang begitu, masih ada cara lain. Asal kita kenal lebih dalam lagi. Pak Tang, aku bakal usaha. Kasih aku satu peluang. Tentu ada peluang. Tinggal Nona Chen bisa ambil atau tidak. Pak Tang, jaga sikap kamu. Aku datang wawancara resmi. Nona Chen, cuma canda. Tidak usah sensitif begitu. Grup Hongchang kami, itu kantor resmi. Nona Chen, minum dulu. Kita ngobrol pelan-pelan. Akras tulan. Aku baru tuang air, dia juga sudah minum. Harusnya tidak apa-apa. Terima kasih, Pak Tang. Jadi, Nona Chen, lihat bakat kamu sekarang, susah masuk sini. Tapi ada jalan pintas. Tidak tahu kamu mau tidak. Kenapa panas sekali? Iya, jalan pintas apa? Jadi simpanan aku. Cukup jadi simpanan aku. Jabatan, gaji, semua bisa diatur. Pak Tang, jaga sikap kamu. Aku tidak bisa terima. Wawancara begini, aku pergi. Kamu taruh apa di air? Si cantik, jangan malu. Biar abang sayang kamu. Lin Chuan, tolong. Kamu di mana? Cepat tolong aku. Suara Kak Rongrong? Apa dia di dalam? Awas, target Chen Rongrong, ada bahaya, cepat ke sana. Gawat, henti. Kamu tidak apa-apa? Lin Chuan, kamu datang. Aku takut sekali. Dia beri obat. Jangan takut. Sudah aman sekarang. Bang,
Aku cuma hilaf. Aku tidak berani lagi. Lin Chuan, itu kamu. Tang Zhen, Lepas. Ini teman lama aku, Lin Chuan, kan dulu terkenal, sampah sakit itu, sudah jago sekarang. Berani pukul aku sekarang. Tang Zhen. Tidak sangka sudah bertahun-tahun lewat, kamu masih tidak tahu malu. Hari ini aku bukan cuma hajar, aku juga mau kamu sujud. Sujud minta maaf pada Kak Rongrong. Suruh aku sujud, minta maaf padanya? Apa kamu sakit jiwa? Buka mata anjing kamu. Lihat ini baik-baik. Manajer HR Group Hongchang. Cuma dia tidak pantas. Xiaolin, sudah. Dia itu manajer divisi, kita tidak bisa lawan dia. Lebih baik pergi. Aku mohon. Pergi? Dasar wanita murahan, mau lari kemana? Kalau kamu tidak teman aku tidur 1 malam, kamu tidak bisa pergi. Kamu tidak tahu malu. Dasar tukang pijat. Jangan pura-pura suci di sini. Aku sudah suka kamu. Itu sudah bagus buat kamu. Tang Zhen. Aku beri 1 kesempatan terakhir. Cepat sujud sekarang. Sujud minta maaf pada Kak Rong. Kalau tidak, aku buat kamu sesal hidup. Lin Chuan. Dasar yatim piatu tidak berguna. Berani sekali kamu gonggong padaku. Hari ini di depan kamu, aku main wanita kamu. Kamu bisa apa? Bajingan seperti kamu ini, aku tidak harus beri kesempatan. Henti. Direktur Zhao, cepat tolong aku. Aku sudah hampir mati kena pukul. Kalian siapa? Berani buat kacau di Hongchang. Kami buat kacau? Dia jebak temanku saat wawancara, dia beri obat ke temanku, mau leceh dia. Apa benar begitu, Manajer Tang? Direktur Zhao, mereka berdua kerja sama. Coba peras aku. Tang, kamu fitnah aku. Kapan kami peras kamu? Wanita ini, alasan mau wawancara. Masuk kantor bilang panas, mau lepas semua baju. Kamu bicara omong kosong. Terus pria ini datang. Hajar aku sampai parah. Minta uang 100.000, kalau aku tidak kasih, dia ancam hancur namaku. Kamu ini jadi orang kenapa tidak tahu malu? Direktur, ini riwayat hidup dia. Dia cuma tukang pijat, dia pasti sering buat hal ini. Jebakan cinta. Pasti ini jebakan. Mereka berdua, pemain lama jebakan ini. Jadi begitu. Kalian berdua berani sekali. Tidak takut aku lapor, biar polisi tangkap kalian. Cuma dengar omongan saja, percaya bualan dia saja. Tidak punya kemampuan nilai sendiri. Masa jabat kamu habis. Berapa lama aku jabat? Bukan urusan kamu. Nak, aku kasih kesempatan. Kamu bilang manajer bius? Kamu punya bukti? Tentu ada bukti. Dalam air ini, pasti ada obat bius, segera bawa periksa, semua akan jelas. Gawat, aku lupa soal ini. Direktur Zhao, aku sudah lama di sini, selalu kerja keras. Kamu harus percaya aku. Tang Zhen, percaya apa? Kenapa kamu takut? Siapa bilang aku takut? Mana mungkin aku takut? Jelas kalian sengaja jebak. Siapa tahu air ini? Apa itu kalian? Sudah curang duluan. Direktur Zhao, kamu harus bela aku. Tidak perlu ragu lagi. Aku percaya orang kita. Manajer Hari Grup Hongchang. Tidak mungkin jebak tukang pijat. Tidak lihat benar salah, tidak bicara fakta, cuma lihat pekerjaan, langsung nilai orang. Grup Hongchang kalian, apa aturannya begini? Aturan? Kamu tidak pantas bahas itu. Jangan bahas manajer Tang. Hari ini tidak fitnah kamu. Kalau dia buat pun. Terus kenapa? Kenapa kamu tidak bisa beda benar salah? Kenapa bicara begitu? Apa aku salah bicara? Kamu cuma tukang pijat. Kalau kena leceh, apa rugi kamu? Kenapa kamu begini? Kerja aku dulu memang tidak mulia. Tapi itu semua uang halal aku cari. Kamu tidak bantu aku cari adil tidak apa. Jangan hina aku. Hina? Kan itu memang kerja kamu? Sudah, Kak Rongrong. Aku sudah paham sekarang. Bajingan dan direktur ini, mereka itu komplot. Lin Chuan, dengar ini. Direktur Zhao itu orang paling adil, dia tidak bakal tuduh orang baik. Manajer Tang benar. Kalau memang begitu, maka grup Hongsheng sudah busuk sampai akar. Atasan buruk, anak buah hancur. Lin Chuan, kamu yatim piatu tidak punya sopan. Aku malas laden kamu,
Tapi kalau kamu berani ngomong ngawur lagi, aku suruh satpam robek mulut kamu. Tang Zen, coba sebut orang tua lagi. Kenapa aku harus takut? Biar orang tua masih hidup, tidak bakal jadi benar, cuma jadi kurir atau tukang sapu. Bisa apa memangnya? Biar kamu tahu, pacar kamu itu enak sekali. Biar bajingan seperti kamu hidup, aku rasa salah. Apa ini? Diam. Pukul saja aku. Pukul aku depan umum, aku bikin kamu busuk di penjara. Berani pukul orang depan umum, kalian semua, tangkap orang ini, siap. Tunggu, Mulai. Kak Rongrong, kamu minggir, aku mau lihat, siapa berani sentuh aku? Lin Chuan. Kamu terlalu impulsif. Makin kamu pukul orang, makin banyak bukti buat mereka. Berani buat jahat depan aku tidak akan lepas dia. Tim hukum grup Hongchang kami, bisa tuntut dia sampai bangkrut. Sampai busuk di penjara. Lin Chuan, lihat bagaimana kamu urus ini. Bagaimana ini? Tidak usah khawatir. Grup Hongchang, kata dia tidak laku. Lin Chuan, kamu tahu direktur Zhao kami? Apa kuasa dia di grup? Dia itu di grup kami, direktur paling senior. Langkah depan, mau naik posisi jadi wakil presiden. Sebelum ini, mungkin saja bisa begitu. Tapi setelah hari ini, dia tidak bakal naik posisi jadi wakil presiden. Biar mau tetap di posisi direktur ini, harus lihat suasana hatiku. Lihat suasana hatimu. Lin Chuan, kamu pikir kamu siapa? Kamu cuma sampah tidak guna. Apa dia sakit jiwa? Sepertinya memang begitu. Lin Chuan, aku kasih tahu kamu. Kalau tidak mau masuk penjara, sekarang, cepat sujud di depanku. Bentur kepala 3 kali. Terus tiru suara anjing. Guk, guk, guk. Aku bisa pikir lagi untuk ampun kamu. Suruh aku sujud? Kamu tidak pantas. Hari ini direktur utama datang. Aku tidak ada waktu buatmu. Sujud minta maaf pada manajer Tang. Atau busuk di dalam penjara. Kalau aku tidak pilih itu, Tidak pilih, kamu cari mati. Pilih cara kasar. Lin, apa kita ngalah saja? Mereka orang punya kuasa, kita tidak bakal menang. Kak Rongrong, jangan tunduk pada orang jahat. Nanti mereka makin jadi, injak harga diri kita. Tapi, Direktur, kapan kamu sampai? Biar aku jemput kamu. Aku sudah sampai. Apa? Untung aku datang awal. Aku lihat drama menarik. Sekarang kamu di mana? Aku segera ke sana. Aku di bagian SDM, ruang kerja Tang Zen. Aku tunggu kamu di sini. Ya, aku segera sampai. Pakai acara tunggu segala. Kamu tunggu siapa? Sebentar lagi, kalian bakal tahu. Kenapa direktur ada di ruang kerja Tang Zen? Nada suaranya terasa tidak enak. Sebenarnya ada apa? Bu Kirana, tadi dengar kabar Tang Zen. Ada ribut-ribut, Pak Zhao sudah bawa orang. Gawat. Pasti ada masalah. Cepat ikut aku. Direktur Zhao, sepertinya bocah ini kenal orang dalam grup kita juga. Ternyata punya backingan. Pantas dia berani. Tapi dia bakal kecewa. Di seluruh grup Hongchang, yang bisa tekan aku, bisa hitung pakai jari. Kalau aku kasih tahu, orang yang mau datang adalah salah satu dari mereka. Itu tidak mungkin. Sampah kayak kamu. Mana mungkin kenal orang grup kami. Kamu tidak selevel mereka. Aku rasa, paling juga cuma karyawan kecil saja. Aku mau lihat. Saat dia datang, dia berani bicara tidak. Lihat saja nanti. Lin Chuan, kapan kamu punya koneksi di grup Hongchang? Kak Rongrong, itu rahasia. Nanti aku bantu balas. Biar dua sampah ini sujud di depanmu, minta maaf. Suruh kami sujud? Lin Chuan, kamu sedang mimpi ya? Cuma gertak saja. Aku tidak punya waktu. Kalian semua, tangkap bocah ini. Iya. Tunggu. Yakin tidak mau tunggu, biar tidak jadi bencana? Tunggu. Kamu pikir kamu siapa? Direktur utama grup Hongchang? Mungkin saja benar. Lin Chuan, kamu sampah yang benar, makin kurang ajar. Berani palsu jadi bos. Direktur Zhao, tidak perlu bicara lagi sama bocah ini. Patah kaki bocah ini. Buang ke pintu kantor. Biar jadi pelajaran. Iya. Semua henti sekarang. Kenapa bos datang ke sini? Kenapa aku tidak boleh datang? Bukan itu maksud aku. Bos, kamu tenang saja. Masalah ini segera aku beres. Kalian kenapa bengong saja? Cepat tangkap dua orang ini. Iya? Aku rasa orang kena tangkap. Itu adalah kamu, Zhao Dezu. Apa maksud bos? Apa maksudnya? Kamu tahu tidak? Kamu buat masalah besar. Ketua, aku datang lambat. Buat kamu ganggu. Mohon ampun aku.
Ketua. Ketua. Kamu bos Jiang Ying. Datang ke pusat grup, benar-benar buat kaget. Ini salah aku pimpin. Mohon ketua ampun. Memang harus hukum. Grup Hongchang di Kota Yang adalah kantor besar, tapi banyak sampah. Biar sampah ini, bajingan ini di sini, bantu orang jahat. Bos, kamu tidak salah dengar, Lin Chuan. Mana mungkin dia ketua? Aku dulu teman sekolah, paling tahu asal dia. Kamu pasti kena tipu. Tang Zhen. Sini. Bos, Buta mata kamu. Beraninya, hina ketua. Mata kamu sudah buta. Berani sekali hina, direktur utama. apa mungkin? Lin Chuan dia, benar-benar direktur utama? Direktur utama, aku. Diam kamu. Direktur utama, Anda mau urus mereka berdua gimana? Seorang manajer HRD, tapi saat sesi wawancara, kasih obat pada kandidat. Apa? Kenapa ada hal seburuk ini? Tang Zhen, apa yang kamu buat? Cuma rusak nama baik grup. Sialan kamu. Presdir, aku tahu aku salah. Aku tidak berani lagi. Gimana cara urus ini? Aku tidak perlu bilang lagi. Iya, direktur utama. Aku bakal minta kumpul bukti, biar bocah ini masuk penjara. Lin Chuan, kamu tidak bisa begini. Kita teman sekolah. Kamu ingat tidak? Saat masih sekolah dulu, aku, dan kamu pernah duduk satu meja. Kita ini teman. Jangan bicara begitu. Aku cuma aku cuma anak yatim piatu, sampah kasta bawah, Anda kan. Manajer HRD, grup Hongchang. Mana mungkin aku teman kamu? Mana bisa aku jadi teman kamu? Seret keluar. Iya. Direktur, bos, aku tahu aku salah. Aku sungguh tahu aku salah. Bos, Tang Zhen buat mata aku buta. Hukum aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati, aku pantas mati. Aku mohon kamu, kasih aku jalan hidup. Sekarang baru minta ampun? Sudah telat. Bos, Zhao Dezu, gimana cara urus dia? Gak tahu benar atau salah, jaga anak buah, buat semena-mena, dia gak pantas tetap di grup Hongchang. Oh iya, minta audit cek dia. Lihat dia selama ini, tangan dia bersih tidak. Iya, aku bakal urus itu. Mampus. Semua sudah habis. Bawa pergi. Iya. Bos. Direktur. Kak Rongrong, sudah gak apa-apa. Bos, kamu bawa teman. Istirahat dulu saja di sini. Pergi sana. Minum air dulu. Lin, terima kasih banyak hari ini. Kalau bukan karena kamu, aku tidak ingin apa yang akan jadi. Sudah tidak apa-apa. Semua sudah lewat. Nanti tidak ada berani ganggu kamu. Tetapi Lin, kamu sebenarnya siapa? Kok tiba-tiba jadi direktur grup Hongchang? Kamu masih bos kontrakan yang aku kenal? Tidak penting lagi. Orang yang hampir mati? Ini semua cuma titipan saja. Jangan bicara begitu. Sakit kamu pasti akan sembuh. Pasti sembuh. Kamu orang baik. Tuhan tidak akan tidak adil. Deteksi rasa suka Rongrong pada Gary Pradipta naik 10%. Lin, sebenarnya aku sudah lama suka kamu. Gawat. Tadi kondisi darurat sekali. Obat bius belum hilang total. Kak Rongrong, kamu sekarang tidak cukup sadar. Efek obat belum hilang bersih, aku bantu kamu sekarang. Tidak. Kakak sangat sadar. Kak Rongrong, kamu lihat aku. Direktur, kontrak sudah cetak. Kami siap tunjuk resmi Nona Chen. Maaf. Aku tidak lihat apa-apa. Kalian lanjut saja. Aku segera pergi. Kalian lanjut saja. Xiaolin, maaf. Kak Rongrong, tidak apa-apa. Efek obat belum hilang, tambah lagi emosi meluap. Mana bisa nyalahin kamu? Kak Rongrong, kamu kesini. Aku bantu tusuk jarum biar obat hilang total. Buka baju kamu. Buka baju lagi? Xiaolin, maaf sudah repot kamu. Aku rasa jauh lebih nyaman. Bagus kalau rasa nyaman. Sekalian aku juga kasih kamu akupunktur,
kamu capek sekali 2 hari ini. Kamu harus istirahat yang cukup. Ternyata karena aku pungtur. Pantas badan rasa enak sekali. Xiaolin, ilmu medis kamu hebat sekali. Aku masih punya yang lebih hebat lagi. Apa yang lebih hebat itu? Masuk, Direktur, apa aku benar-benar boleh masuk sekarang? aku suruh kamu masuk, jadi masuk saja. Sepertinya Direktur sama Nona Chen ini punya hubungan sangat istimewa. Direktur, ini surat tugas yang kamu suruh aku buat. Tolong periksa dulu. Kak Rongrong, coba lihat ini. Nona Chen, grup Hongchang kami mau tunjuk kamu jadi wakil presiden eksekutif. Gaji 5 juta setahun. Apa? Mana bisa begitu? Kenapa tidak bisa? Aku rasa kamu bisa. Lin, aku tidak tahu apa-apa. SMA saja aku tidak lulus. Mana bisa aku jadi wakil direktur pelaksana? Kak Rongrong, keluarga cuma hambat kamu, sebab itu kamu putus sekolah? Aku ingat kamu bilang, waktu SMA kamu juara satu-satu sekolah. Kamu ingat sampai situ? Itu tanda kamu pintar. Kamu sangat pintar. Asal kamu mau rajin, kamu pasti bisa jabatan ini. Iya, Nona Chen, Direktur sangat percaya kamu. Kenapa kamu mau tolak? Kak Rongrong, kamu tahu itu. Kondisi aku lagi tidak baik, tidak kuat urus kantor. Dalam masalah kamu ini, kamu harus bantu aku. Lin, kamu sangat baik pada aku. Karena kamu percaya aku tidak buat kamu kecewa. Semangat, Rongrong. Semangat. Direktur, kalian istirahat dulu, aku kerja dulu. Oh iya, Kak Rongrong, nanti kamu jangan sampai kasih tahu mereka, kamu harus jaga rahasia. Apa? Wakil Direktur. Gimana ceritanya? Kalian ribut ngomong apa? Cucu, lihat ini. Rongrong jadi wakil direktur grup Hongchang. Apa? Kenapa bisa begini? Apa Kak Rongrong wawancara bagian jual? Ini kenapa tiba-tiba jadi wakil direktur? Benar juga. Rongrong. Kamu nggak kena skandal seks? Kian, jangan asal. Aku nggak tahu sebabnya. Mungkin karena aku lagi untung. Ketemu orang kayak Lin Chuan, memang aku lagi untung. Aku kasih tahu kalian. Ini grup Hongchang. Kantor yang besar sekali. Gaji posisi itu pasti besar. Nanti Rongrong bakal jadi orang kaya. Nggak bisa. Kalau Rongrong kaya, nggak bakal. Tinggal bareng kita lagi. Enggak mungkin. Nggak bakal pindah. Nggak bakal pergi jauh. Kalian itu teman paling aku sayang. Oh iya. Kak Rongrong capek. Jangan ganggu dia terus. Biar dia istirahat. Nggak boleh. Asal Rongrong janji. Besok, traktir kita makan enak. Enggak masalah. Beres? Lin Chuan, cepat sini kamu. Kenapa? Cepat sini kamu. Kerannya rusak. Cepat sini betulin. Ngapain kamu bengong? Cepat sini bantu. Iya, siap. Kalau sudah tidak ada, aku pulang dulu. Tunggu. Mau tanya sesuatu. Kak Rongrong jadi wakil presiden grup Hongchang. Apa ini karenamu? Wang Cucu, kamu bicara apa? Bukan urusanku itu. Tanpa bukti jelas, jangan asal bicara. Aku memang tidak punya, tapi punya indera keenam. Aneh sekali. Lin Chuan, kamu tidak merasa kalau kamu gugup? Ada? Masa? Sangat mencurigakan. Dia susah ditipu. Sudah. Tidak ada lagi bicara. Aku mau tidur. Dah. Kamu berhenti.
Dia cantik sekali, andai dia pacarku. Kenapa dia tatap aku terus? Kamu mau peluk berapa lama? Kenapa tidak hati-hati? Apa kaki kamu kilir? Aku tidak apa-apa. Tidak butuh peduli palsu kamu. Kamu jangan gerak. Sepertinya kaki kamu luka cukup parah. Kalau tidak obat, bisa jadi masalah besar. Lin Chuan, kamu sedang apa? Aku pijat kamu di sofa. Lin Chuan, dengar aku. Aku tidak butuh bantu kamu, aku bisa ke rumah sakit. Buat apa buang uang? Ada dokter di rumah, biar aku lihat luka. Jangan pakai tangan kotor kamu. Pegang kaki aku. Aku pegang kamu, aku pegang, kenapa? Wang Cucu, kalau kamu tidak turut, jangan salah aku. Pada kamu, pakai cara kasar. Lin Chuan, kamu jahat. Aku tindas kamu, kenapa? Setiap hari, pasang muka ketus terus. Sini. Untuk kakak Chuan, senyum sedikit. Kamu. Sudah. Cuma bercanda. Aku pijat kaki kamu dulu. Sudah mending? Rasa sudah tidak sakit. Deteksi Wang Cucu, suka pada inang, naik 5%. Tempat yang kamu sentuh, aku mau cuci 10 kali. Padahal rasa suka sudah naik, dia benar-benar gengsi. Sudah, nanti oles minyak lagi, besok pasti sudah sembuh. Aku antar kamu pulang istirahat. Tidak usah begitu. Kamu cukup bantu aku jalan. Iya. Siap balik untuk tidur. Kak Kian, kamu mau apa? Jangan gerak. Lin Chuan, akhir ini kamu dan Cucu, juga dengan Rongrong, rasa ada yang aneh. Apa kamu sembunyi sesuatu? Intuisi wanita memang tajam. Tapi kalau dia cemburu, bagaimana kalau rasa suka turun? Kamu pikir terlalu jauh. Kita semua tinggal di bawah atap yang sama, mana ada rahasia dari kamu? Masa? Kenapa aku merasa tidak percaya? Sayangku, apa kakak terlalu sibuk sampai abai kamu? Makanya kamu pergi dengan Rongrong dan Cucu main belakang begini? Kak Kian, kamu sedang main api. Nakal. Begini, jawab jujur tanya kakak. Aku janji, kakak akan beri kamu. Kak Kian, tidak usah bangun, baring saja dulu. Anak nakal, akhirnya kamu paham? Cepat sedikit. Kamu mau apa? Mau apa? Dasar kamu, masih mau goda aku? Dasar Lin Chuan sialan. Kamu ini pria bukan? Apa aku pria? Tidak usah kamu khawatir. Sekarang, kamu diam saja dan tidur. Sampai jumpa. Lin Chuan, kamu balik ke sini. Kamu pria tidak peka. Tidak ada yang beres. Kakak Rongrong, Lin Chuan, kenapa kamu ikut juga? Ikut mereka main-main. juga. Tidak apa-apa. Kakak Rongrong, kenapa kamu ada di kamarku? Aku tadi malam mau cari kamu, tapi kalian tidak ada. Jadi aku sendiri. Tunggu terus, ngantuk, lalu tidur. Bukan ada masalah apa,
Tidak bisa tunggu besok, bahas siang saja? Tidak bisa. Ada ganjal di hati, aku tidak bisa tidur. Terus kamu kenapa tadi tidur di kamarku? Lin Chuan, dengar aku dulu, aku mau balas budi, kamu bagai sinar matahari, masuk ke hatiku, terang hidupku yang gelap, ubah jalan hidupku. Jadi aku mau balas budi. Aku sudah pikir matang, satu-satunya cara, cuma tinggal ini. Lanjut garis darah, beri kamu anak. Apa? Kak Rongrong, meski mau balas budi, tapi tetap tidak bisa pakai cara begini? Lin Chuan, aku serius. Cuma ini caraku untuk balas budi. Tapi tetap tidak bisa. Lin Chuan, kamu sakit parah, hampir mati. Aku mau beri keturunan, cuma ini hal yang bisa kakak bantu. Kak Rongrong, siapa bilang aku mati? Bukankah kamu kanker pankreas? Benar aku kena kanker, tapi lihat kondisiku sekarang. Apa mirip orang mati? Untung ada hadiah sistem, sisa umurku makin lama makin panjang. Tinggal pelan-pelan kumpul poin rasa suka, siapa tahu bisa kayak orang normal, terus hidup. Memang tidak mirip. Teknologi sekarang sudah canggih, kamu juga kaya raya, mungkin saja bisa sembuh. Jadi Kak Rongrong, jangan bahas lagi soal beri keturunan. Jangan omong terus, itu tidak hoki, nanti orang pikir kamu sumpah aku mati. Aku tidak sumpah kamu. Kak Rongrong, kamu turun dulu ya. Anu Kak Rongrong, jangan pikir macam-macam. Sekarang yang penting balik ke kamarmu, tidur yang nyenyak. Besok pagi kamu mau traktir makan? Iya. Kalian siapa? Siapa suruh kalian masuk? Chen Rongrong, kamu sudah blokir kontak, dan juga nomor telepon, cari kamu tidak mudah. Ternyata, kamu tinggal sini. Kamu? Kenapa kamu kesini? Rongrong, kamu kenal? Dia itu adik aku. Dia itu parasit. Kak, kamu masih anggap aku adik? Kok tega sama adik sendiri? Chen Xuangxi, aku sudah pernah bilang, tidak akan kasih uang lagi. Kak, kamu itu cuma perempuan, nanti kamu juga akan nikah, simpan uang banyak buat apa? Cepat kasih aku uang, aku mau pergi main, bareng teman-teman siang ini, main kartu terus. Main kartu terus? Kamu cuma tahu judi, selama ini, uang hasil kerja keras aku, habis kamu pakai judi. Jangan banyak omong, kasih uangnya atau tidak? Tidak akan. Jangan harap dapat apa-apa, dari aku lagi. Perempuan sialan. Kasih hati minta jantung. Aku peringat kamu, kalau berani macam-macam, aku lapor polisi sekarang. Ini urusan keluarga kami, lapor polisi tidak guna. Chen Xuangxi, kamu mending pergi cepat, aku tidak akan kasih uang. Tidak ada uang. Kakak, aku sudah dengar dari ayah ibu. Kamu dapat kerja baru, kayaknya di perusahaan besar. Jadi bos di grup Hongchang, itu benar atau tidak? Benar atau tidak, bukan urusanmu. Mana mungkin bukan urusan. Kakak sudah sukses sekarang, jangan lupakan adikmu ini. Dasar anak nakal, kamu sudah lewat batas. Dasar parasit tidak tahu malu, benar? Jangan ikut campur. Berani bicara lagi, perempuan busuk, aku pukul kamu sampai mati. Pukul perempuan? Kamu ini, cuma berani begini saja? Kamu siapa lagi? Ini tuan tanah kami. Kakak tampan, dia jago kelahi, dengar. Kalau tidak mau susah, cepat pergi dari sini. Cuma laki-laki cantik begini, bilang jago kelahi, kamu mau buat aku mati tertawa? Lin, maaf, repotkan kamu lagi. Kak Rong tidak perlu begitu. Kalian penyewa di sini, aku tuan tanah kalian, jaga kalian tanggung jawab aku, dan juga tugas. Dengar, berani bergaya depan aku, nanti aku hajar kamu. Kakak, kamu bos di grup Hongchang, gaji pasti besar. Kalau hari ini tidak kasih, uang pun tidak apa. Kasih kartu gajimu saja. Kamu mimpi, awas kamu, cepat pergi dari sini. Uang hasil kerja keras aku, kenapa harus kasih kamu? Kamu berani bilang kerja keras? Tidak ada sekolah atau koneksi, cuma menang cantik saja. Bagaimana bisa kamu jadi wakil presiden Hongchang? Perlu lebih jelas? Bagaimana cara aku dapat? Bukan urusan kamu? Cuma tidur dengan bos Hongchang, demi jabatan, sampai bisa dapat posisi itu, tapi kalau dipikir lagi, bisa goda pria tua itu, kamu hebat juga. Kamu bicara sembarangan. Hei, dia itu kakak kamu. Bagaimana bisa kamu bicara jahat begitu? Dia yang buat, kenapa tidak boleh? Dasar perempuan murahan. Kamu bahkan ke kakak kandung, tega maki-maki begini. Kamu benar-benar bajingan, lebih rendah dari binatang. Muka putih, kamu nggak punya hak bicara, cepat pergi jauh-jauh,
Ini rumah aku, orang yang harus pergi, itu kamu. Pokoknya hari ini aku, kalau nggak dapat uang, nggak mau pergi. Teman-teman, cari tempat buat duduk. Apa aku suruh kamu duduk? Bayar sekarang? Chen Shuangxi, apa kamu nggak malu? Jangan omong kosong, semua itu nggak guna. Mau aku pergi gampang, cepat kasih uang. Hari ini aku cuma mau uang. Bocah nakal, kamu benar-benar bajingan. Kamu tahu nggak selama ini, cari uang itu susah. Uang dia cari susah payah, buat rumah atau buat kamu. Tahun lalu dia susah, bayar sewa saja nggak bisa. Kamu tahu nggak? Kian, nggak usah bicara sama dia. Pagi-pagi begini, kenapa ribut di sini? Perempuan cantik di sini, ternyata lumayan banyak, muka putih, kamu benar-benar beruntung. Datang mau minta uang? Kenapa? Kamu mau kasih aku uang? Di kartu ini ada 1 juta. Asal janji nggak bakal ganggu Kak Rongrong lagi, uang ini bakal jadi punya kamu. Iya. Aku bakal jauh dari dia. Lin Chuan, Lawan orang jahat, harus lebih jahat lagi. Jangan terus manja dia. Cari mati kamu. Cari mati. Aku mau tahu, berandal kecil kayak kamu, bisa apa padaku? Aku kasih tahu, di kota yang ini, kalau aku mau sikat kamu, gampang banget. Tahu siapa bosku? Siapa? Abang Bao dari Kingshan. Abang Bao. masih berani datang? Aku antar Tuan Lin dan Nona Chen. Kalian tertawa apa? Tidak percaya? Aku percaya, cuma kaget saja. Ternyata kamu ikut Abang Bao. Takut? Aku lihat kamu sikapnya sopan, jadi aku lepas kamu. Kasih kartu itu, sini. Bahkan kalau Bao datang sendiri, tidak berani ambil uangku. Sombong banget kamu, awas kena batunya. Kalau tidak percaya, nanti aku buktiin. Sore ini, Bao bakal datang jadi sopirku. Mau bikin aku ketawa? Tahu siapa Abang Bao? Dia bos besar Kingshan. Jadi sopirmu, mimpi kamu. Chen Shuangxi, mending kamu diam saja, biar tidak jadi masalah. Kak, bocah ini cari masalah. Dia bakal kena. Teman-teman, kita hajar dia. Gari Pradipta, mau hajar siapa? Gari Pradipta, kamu mau hajar siapa? Bos, kenapa kamu kesini? Penyelamat. Tuan Lin. Kenapa kamu ada di sini? Aku. Bukan, tadi aku dengar suaramu, kok sepertinya mau ganggu Tuan Lin? Tuan Lin. Berani panggil dia Tuan Lin? Panggil Tuan Besar Lin? Bos, dia memangnya siapa? Dia cuma pemilik kontrakan tua. Kamu tahu tidak, Tuan Lin itu tamu kehormatan ketua. Panggil Tuan Besar Lin. Tuan Besar Lin. Nama kamu? Anjing kampung. Gari Pradipta. Kak Rongrong. Nama panggung adikmu unik sekali. Mana aku tahu, kerjanya cuma main saja. Ternyata dia juga adik Nyonya Chen. Oh iya, Abao, ada tugas buat kamu. Bilang saja, Tuan Lin. Anak ini masih muda, punya banyak kebiasaan buruk. Bawa dia buat dibina. Bawa dia kerja di pabrik, kasih 500.000 sebulan, buat uang saku saja. Baik, Tuan Lin. Aku tahu banyak pabrik, dia bakal sibuk kerja. Kak, aku tidak mau kerja. Kak, tolong bantu aku. Sana bina dirimu baik-baik. Sudah selesai. Masalah sudah beres. Kak Rongrong, peluang dia sudah habis ganggu kamu. Lin, kali ini berkat kamu. Kamu sudah tolong aku. Kak Rongrong, jangan sungkan begitu. Kamu jangan lupa, hari ini kamu harus traktir. Kami mau makan besar. Benar. Ayo. Kuat minum kamu payah. Hari ini, minum terlalu banyak. Pulang, langsung tidur. Tidak bisa. Aku mau lanjut minum. Ini pertama kali aku minum sebanyak ini. Tapi aku senang. Cuan-cuan, aku tanya kamu, di antara kami, siapa yang paling kamu suka?
Coba tebak. Gawat, tadi malam aku rasa hilang kendali karena mabuk. Ini? Siapa? Tadi malam, siapa dari mereka?